Selamat siang teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan dan organisasi dengan judul Dinamika Kepemimpinan dalam Organisasi Keluarga Mahasiswa Katolik KMK Santo Kristoforus Undana Kupang. Jadi izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Yolanda Frida dengan teman saya Yosefina Purasari. Saya Sebastianus Karin. Saya Wandi Arisman Koen. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi kami. Saya terima. Di sini saya pemateri pertama atas nama Sebastianus Karin. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dalam dinamika kepemimpinan dalam keluarga mahasiswa Katolik atau KMK Santo Kristoforus Undana. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama, organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menurut Jones pada tahun 2017. Yang kedua, KMK Santo Kristoforus awalnya berdiri sebagai persekutuan mahasiswa Katolik lalu berkembang menjadi organisasi yang lebih terstruktur. Organisasi ini berperan dalam pembinaan iman, persaudaraan, pengembangan potensi dan pengabdian sosial masyarakat mahasiswa. Yang ketiga, yaitu keluarga mahasiswa Katolik memiliki peran penting dalam pembinaan iman, persaudaraan, pengembangan potensi diri dan pengabdian sosial masyarakat. Karena itu, kepemimpinan dalam organisasi ini menjadi hal yang penting untuk dikaji. Kesimpulan dari saya terkait latar belakang, yaitu organisasi sosial merupakan salah satu bentuk interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Itu bagian dari latar belakang. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan. Di sini kami mengambil rumusan masalah, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk kepemimpinan organisasi KMK Santo Kristoforus Undana Kupang. Yang kedua itu bagaimana hubungan pemimpin dan anggota dalam organisasi KMK. Yang ketiga, apa kedalaman kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Nah, itu adalah rumusan masalah. Yang berikut adalah tujuan observasi. Yang pertama itu kami bisa mengetahui bentuk kepemimpinan dalam organisasi, dan yang kedua kami bisa mengetahui hubungan antara pemimpin dan anggota dalam organisasi, dan yang ketiga mengetahui kendala dalam organisasi tersebut. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman Wandi untuk menjelaskan materi berikutnya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Wandi, bisa dipanggil Wandi. Ini saya akan melanjutkan manfaat penelitian dibagi menjadi 2. 1, secara teoritisasi penelitian ini menambah wawasan tentang ilmu, organisasi, peran organisasi kerohanian dan kampus. Dan yang kedua, secara praktis hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengurus dan anggota dalam perbaikan program kerja tata kelola organisasi bagi kampus. Penelitian ini memberi gambaran tentang aktivitas KMK sebagai wadah pembinaan mental, spiritual dan sosial mahasiswa. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menjadi instrumen utama memahami fenomena dinamika kepemimpinan secara mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh observasi, wawancara, dan studi dokumen. Informasi penelitian terdiri dari badan pengurus dan anggota KMK SD Kristoforus Undana Kupang. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.
dalam membuat kampus. Yang berikut program kegiatan kerja KMK Santo Kristoforus Undangan Kupang. Yang pertama MPAB, yang kedua Kristoforus Cup, yang ketiga Semana Santa, dan yang terakhir pembuatan bendera merah putih baru. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan anggota sekaligus mempererat kebersamaan dalam organisasi. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan kontribusi KMK dalam kehidupan kampus dan sosial. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dana Frida, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari materi tentang dinamika kepemimpinan dalam organisasi Santo Kristoforus Undangan. Jadi di sini ada 3 hal yang dibahaskan, yaitu yang pertama bentuk kepemimpinan dalam organisasi KMK Santo Kristoforus Undangan. Yang kedua, hubungan pemimpin dan anggota dalam organisasi KMK. Yang ketiga, kendala kepemimpinan dalam organisasi KMK. Jadi di sini bentuk-bentuk kepemimpinan dalam organisasi KMK Santo Kristoforus Undangan ini ada 6. Yang pertama itu kepemimpinan yang terstruktur dan hierarki. Yang kedua, kepemimpinan berbasis kriteria holistik. Yang ketiga, kepemimpinan humanis dan berorientasi solusi. Yang keempat, kepemimpinan adaptif dan berbasis kepercayaan. Yang kelima, kepemimpinan yang mendorong inovasi. Yang keenam, kepemimpinan berbasis nilai dan spiritual. Jadi, kepemimpinan yang terstruktur dan hierarkis ini adalah misalnya dalam pemilihan ketua panitia. Jadi indikator dalam pemilihan ketua panitia ini ada 6. Yang pertama, kemampuan komunikasi yang baik, kemudian bertanggung jawab, kemudian yang ketiga, kemampuan mengambil keputusan, yang keempat, keaktifan sebagai anggota KMK, kemudian yang kelima, manajemen waktu yang baik, kemudian yang keenam, kesiapan untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua, kepemimpinan berbasis kriteria holistik. Jadi kepemimpinan ini di mana seorang pemimpin atau ketua umum dalam KMK itu ketika mau mengambilkan atau mengadakan sebuah kegiatan atau program kerja, jadi terlebih dahulu dia akan berdiskusi dulu dengan badan pengurus seperti sekretaris umum, bendahara umum, dan juga kepala masing-masing bidang dalam organisasi tersebut seperti humas, kemudian pengembangan organisasi, bidang minat dan bakat, kemudian bidang kerohanian. Kemudian di sini setelah itu baru diadakan rapat interan. Rapat interan ini antara ketua umum dan juga badan pengurus. Setelah rapat interan ini akan dilanjutkan dengan rapat umum, di mana yang dihadiri itu adalah ketua umum dan juga jajarannya serta panitia, dan juga akan dihadiri oleh alumni dan juga panitia, penasihat dan penanggung jawab dari KMK Santo Kristoforus Undangan Kupang. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan humanis dan berorientasi solusi. Jadi dalam kepemimpinan KMK ini juga menerapkan ketika seseorang mengalami masalah atau tidak bertanggung jawab dalam suatu tugasnya, misalnya ketua panitia ketika tidak bertanggung jawab, maka akan diadakan evaluasi bersama dan juga akan memperoleh kesepakatan bersama dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian yang keempat, kepemimpinan adaptif dan berbasis kepercayaan. Jadi KMK Santo Kristoforus ini tidak memiliki kerja yang secara tertulis, tetapi melainkan menggunakan secara manual. Misalnya itu ketika melakukan rapat persiapan, maka dalam rancangan kerja itu akan dijelaskan misalnya ketua panitia itu pekerjaannya apa saja. Kemudian yang kelima yaitu kepemimpinan yang mendorong inovasi. Jadi dalam kepemimpinan ini ketika melakukan rapat, entah itu rapat persiapan, rapat pemantapan, LPC dan lain sebagainya, seorang pemimpin akan memberikan waktu atau kesempatan
pengembangan usaha dana. Jadi di situ mereka ada saja ide-ide kreatif mengenai atau mau membuat usaha dana seperti apa. Kemudian yang keenam, kepemimpinan berbasis nilai dan spiritual. Jadi kepemimpinan dalam organisasi ini berbasis nilai dan spiritual, di mana yang mengedepankan itu adalah kepercayaan, tanggung jawab bersama, dan nilai spiritual. Kemudian yang berikut kita masuk ke hubungan pemimpin dan anggota dalam organisasi KMK. Jadi di sini ada 8. Yang pertama, hubungan berbasis kekeluargaan. Yang kedua, pemimpin aktif merangkul seluruh anggota. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan demokratis dalam rapat. Yang keempat, penghargaan terhadap partisipasi anggota. Yang kelima, pemulihan hubungan pasca konflik melalui fraternitas. Dan yang ketujuh, prinsip gotong royong dalam kerja kepanitiaan. Yang kedelapan, penyelesaian konflik berbasis netralitas. Jadi di sini yang pertama, hubungan berbasis kekeluargaan. Jadi dalam organisasi ini tidak hanya memandang bahwa semua anggota dalam organisasi itu hanya sebagai teman organisasi, melainkan dianggap sebagai satu keluarga dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, pemimpin aktif merangkul seluruh anggota. Jadi kadang-kala dalam organisasi ini mengalami berbagai konflik, seperti ada yang tidak berpartisipasi aktif dalam organisasi. Jadi seorang pemimpin ini sangat berperan penting dalam merangkul seluruh anggotanya melalui seperti pendekatan langsung ataupun melakukan rapat intern di kesekretariatan dan juga hubungi lewat PA secara privat oleh seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga, komunikasi terbuka dan demokratis dalam rapat. Jadi di KMK Santo Kristoforus Undana ini juga ketika melakukan rapat ataupun pertemuan, jadi di dalam organisasi tersebut akan melakukan komunikasi terbuka dan juga demokratis dalam rapat, di mana ketika melakukan rapat itu semua anggota diwajibkan untuk bersuara dan juga tidak membatasi untuk anggota dalam rapat itu untuk menyampaikan ide ataupun masukan ketika melakukan rapat. Kemudian yang keempat, penghargaan terhadap partisipasi anggota. Jadi misalnya anggota KMK atau panitia ketika dalam sebuah proker atau program kerja yang berjalan, ketika mereka sering mengikuti kegiatan setiap program kerja itu, maka mereka akan, misalnya seseorang yang selalu ikut kegiatan apa-apa saja, kalau misalnya ada yang berkaitan dengan kegiatan KMK dia selalu ikut. Jadi dia biasanya diangkat dan dipercayakan menjadi ketua panitia ataupun ketua-ketua dari koordinator setiap divisi. Kemudian yang berikut, momen kebersamaan sebagai perekat hubungan. Jadi kebersamaan dalam KMK ini misalnya ketika mengadakan rapat atau pertemuan-pertemuan santai hanya untuk berbincang-bincang, itu merupakan momen yang paling berharga, yaitu untuk mempererat hubungan antara baik itu badan pengurus maupun dengan panitia dan juga alumni dari KMK tersebut. Kemudian yang berikut, pemulihan hubungan pasca konflik melalui fraternitas. Jadi dalam suatu organisasi itu tentu ada yang namanya konflik atau perbedaan pendapat. Jadi ketika sudah mengalami konflik tersebut, maka sebagai organisasi yang berpegang teguh pada kebersamaan, jadi maka akan melakukan fraternitas, di mana itu fraternitas itu adalah makan bersama antara semua anggota KMK yang bermasalah, yang mengalami konflik, lalu akan menyampaikan semua isi hati dari mereka
dijelaskan oleh saudara Yul sebelumnya bahwa MPAB itu adalah masa penerimaan anggota baru. Jadi ketika misalnya dalam kepanitiaan itu ada yang namanya anggota bagian keamanan dan juga bagian keamanan dan perlengkapan. Jadi dalam situ tidak terlalu banyak pekerjaan. Jadi mereka punya pekerjaannya itu adalah hanya untuk persiapan pas awalnya. Ketika hari H-nya itu yang lebih banyak bekerja adalah konsumsi. Jadi mereka yang PDD atau perlengkapan ini akan membantu konsumsi, tidak memandang bahwa mereka sebagai perlengkapan saja. Mereka tidak berbuat apa-apa, hanya menonton saja yang bagian konsumsi dalam memasak untuk makanan dari anggota baru atau keluarga baru yang masuk KMK Santo Kristoforus Undangan Kupang. Kemudian yang berikut, penyelesaian konflik berbasis netralitas. Jadi ketika mengalami konflik dalam KMK ini, penyelesaiannya itu adalah ketua umum akan memberikan kesempatan kepada semua anggotanya untuk menyampaikan saran dan masukan. Lalu setelah itu baru akan memilih kira-kira masukan yang mana yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian yang ketiga, kendala kepemimpinan dalam organisasi KMK. Jadi di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama, rendahnya tingkat kehadiran anggota. Kemudian yang kedua, kesulitan mengaktifkan kembali anggota yang pasif. Kemudian yang ketiga, masalah kedisiplinan waktu. Kemudian yang keempat, ketiadaan panduan kerja tertulis. Kemudian yang kelima, pengolahan perbedaan pendapat dalam rapat. Kemudian yang keenam, tantangan pengolahan konflik pada kegiatan besar. Jadi yang pertama ini, rendahnya tingkat kehadiran anggota. Jadi sejauh ini, misalnya setelah selesai MPAB itu banyak anggota yang tidak mengikuti berbagai kegiatan yang dirancangkan selanjutnya. Jadi kehadiran mereka itu sangat minim dan rendah, sehingga sebagai ketua panitia harus merangkul kembali mereka-mereka yang tidak aktif dengan cara mungkin chat privat untuk menyampaikan untuk mengundang mereka untuk bermain-main ke sekretariatan lagi atau ikut ambil bagian dalam program kerja yang dijalankan selanjutnya. Kemudian selain itu caranya juga adalah seorang pemimpin juga bisa mengundang mereka untuk hadir ke sekret, lalu akan diskusi kira-kira kenapa tidak datang ke sekret lagi. Tidak seperti meskipun kita ketahui bahwa kita ini memiliki prioritas utama yaitu perkuliahan. Jadi kita juga ketua juga bisa menanyakan kalau misalnya ada waktu kosong bisa datang. Kemudian yang berikut, kesulitan mengaktifkan kembali anggota yang pasif. Jadi banyak dari anggota KMK ini ketika sudah melakukan MPAB dan LKTD itu setelah mereka mendapatkan sertifikat, mereka kadang tidak ingin mengikuti lagi, entah itu karena malu ataupun karena tidak ada kedekatan antara anggota KMK yang lain. Kemudian yang ketiga, masalah kedisiplinan waktu. Jadi dalam KMK ini juga mengalami masalah utama seperti kedisiplinan waktu. Jadi setiap anggota KMK, bukan hanya anggota tetapi badan pengurus juga kadang datang tidak tepat waktu. Bukan hanya badan pengurus, kemudian senior, alumni juga demikian. Kemudian yang keempat, ketidakadaan panduan kerja tertulis. Jadi karena ketidakadaan panduan kerja tertulis ini, sehingga ketika masa kepemimpinan selanjutnya akan sulit karena dari situ tidak akan misalnya
bagaimana rancangan kerja dari program kerja dari badan pengurus sebelumnya. Kemudian yang berikut, pengolahan perbedaan pendapat dalam rapat. Jadi perbedaan pendapat dalam rapat di Santo Christophorus ini seringkali terjadi di mana ada masing-masing orang memiliki pendapat yang berbeda. Jadi dengan demikian, ketika mengalami perbedaan pendapat, maka akan diadakan yang namanya pemilihan pendapat yang disetujui oleh banyak anggota dari organisasi KMK Santo Christophorus. Kemudian yang keenam, tantangan pengolahan konflik pada kegiatan besar. Jadi pada kegiatan besar seperti MPAB yang sudah saya sempat jelaskan tadi, bahwa konflik yang terjadi itu sangatlah besar, sehingga dibutuhkan pemimpin yang bisa menangani masalah tersebut dengan melibatkan seluruh anggota KMK, terutama alumni dan juga senior dan juga penasehat pembina. Kemudian yang berikut, kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara anggota KMK Santo Christophorus menunjukkan keaktifan yang cukup baik dalam berbagai kegiatan penting seperti rapat, kemudian kunjungan ke panti asuhan dan semana santa dengan motivasi yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan pengembangan diri serta rasa kekeluargaan sebagai faktor utama yang membuat mereka bertahan. Kepemimpinan organisasi ini bersifat demokratis dan partisipatif, melibatkan pengurus, alumni, serta dewan pembina dalam pengambilan keputusan. Dengan kriteria pemimpin yang mengutamakan tanggung jawab, komunikasi, dan komitmen, setiap kerja kepanitiaan mengedepankan nilai gotong royong, sementara konflik diselesaikan secara kekeluargaan melalui pendekatan personal dan forum fraternitas, sehingga setiap perselisihan justru memperkuat hubungan antar anggota. Jadi secara keseluruhan KMK Santo Christophorus berlandaskan nilai kekeluargaan, gotong royong, tanggung jawab, dan spiritual yang tercermin dalam aturan organisasi maupun kehidupan sehari-hari, termasuk larangan merokok di sekretariatan, kewajiban berpakaian sopan, dan penghormatan kepada patung Bunda Maria sebagai simbol keimanan seluruh kegiatan organisasi. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.